Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 2 Mei 2021, dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau mengutus Yesus sebagai pokok anggur yang benar bagi kami. Dialah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang petani atau seseorang menanam sayur atau pohon buah-buahan atau pohon apa saja, pastilah orang tersebut mengharapkan suatu hasil, yaitu buah-buah yang dihasilkan dari apa yang ia tanam. Demikian juga dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan Yesus menyampaikan dua pokok pesan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus menegaskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak." Jadi Yesus mau mengatakan bahwa dialah yang paling utama, yang menjadi fokus dan juga pusat seluruh kehidupan umat beriman, yaitu pengikut-pengikut Yesus. Nah, sebagai pusat kehidupan beriman, dialah sumber kehidupan, kekuatan, dan sumber segalanya yang kita harapkan supaya kita bisa hidup. Maka Yesus menegaskan bahwa kalau kita tidak tinggal bersama Yesus sebagai pokok anggur kita dan kita yang ranting-rantingnya, kita tidak akan bisa hidup. Selain bahwa kita menjadi layu, kering, dan dibuang dan dibakar ke dalam api. Yesus menginginkan supaya dia menjadi pusat kehidupan kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Maka kalau kita mau menghasilkan suatu buah, sesuatu yang baik, kita mesti tetap berpegang pada Yesus. Yesus menjadi andalan kita, Yesus menjadi pokok kehidupan kita. Yang kedua, sebagai ranting-ranting, Yesus mengharapkan supaya kita menghasilkan buah. Buah apa? 1 Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22-23, ia menegaskan bahwa buah-buah yang diharapkan oleh Yesus adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap pengikut Yesus
harus menghasilkan buah-buah roh. Kasih, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri, hidup dalam roh, mendatangkan sukacita, bahkan keselamatan bagi diri kita, juga bagi sesama. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 44, Yesus menegaskan bahwa setiap pohon dikenal dari buah-buahnya. Setiap orang beriman atau pengikut Yesus dikenal dari apa yang ia lakukan, yaitu perbuatan kasih, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, dan juga senantiasa bisa memberikan belas kasihan dan pengampunannya. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana Paulus menjadi murid Yesus yang menghasilkan buah ketika ia berani bertobat, membuka hati, dan juga memberikan kesaksian kepada banyak orang tentang hidup sebagai pengikut Yesus. Santo Paulus berani menjadi saksi Yesus walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Demikian juga hari ini kita sudah memasuki bulan Maria, di mana gereja mengharapkan supaya kita menaruh pengharapan, menaruh devosi, penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Dari Bunda Maria kita bisa banyak belajar tentang hidup beriman yang menghasilkan buah-buah, karena Bunda Maria menjadi contoh teladan hidup orang beriman dalam hal kerendahan hati, kesederhanaan, kesabaran, dan kesetiaan. Semoga kita selalu boleh bercermin kepada Bunda Maria, bahwa dialah Bunda kita yang senantiasa memberikan teladan contoh, bahkan pertolongan lewat doa-doanya, supaya kita menjadi orang beriman, pengikut-pengikut Yesus yang berani hidup setia, taat pada Yesus, dan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh dan cinta kasih. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menguatkan kami. Semoga kami boleh menghasilkan buah-buah kebaikan dalam diri Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.